Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita masih halaman 15 dan juga masih baris ketiga karena pembahasannya masalahnya agak panjang. Qudrat dan iradat itu adalah sifatnya Allah, miliknya Allah, dan melayani ia akan suruh kadang kala dilawani. Nah itu melayani itu maksudnya kadang kala dilawani. Allah Ta'ala itu bisa ditentang karena Allah punya sifat yang disebut qudrat. Orang-orang yang menentang pasti kalah. Kalau sudah kalah, tahu diri. Nah, itu qudrat. Kemudian ada iradat. Allah berkehendak. Allah tidak bisa diatur. Allah yang mengatur. Seluruh penghuni makhluk hidup di dunia ini hendak mengatur Allah pada Allah. Kemudian dan melayani ia akan suruh kadang kala dilawani apa yang Allah suruh, yang Allah perintahkan. Kalau ini tentang yang menyuruh sembahyang Allah, yang menyuruh puasa Allah, yang menyuruh berzakat Allah, yang menyuruh naik haji Allah, semuanya itu perintah. Ada yang ada sembahyang, Allah. Tamat sembahyang lagi, melawan orangnya melawannya. Silakan dia akan mati juga. Kurang ada sembahyang kalau bisa disembahyangkan. Dia akan menyembahyangkan. Tamat sembahyang. Apabila ada kajian-kajian meremehkan sembahyang, jangan disembahyangkan. Maka itu caranya kayak dulu. Nah, tapi untungnya ada ilmu fikih. Nah, ini ilmu fikih. Apabila dia itu tidak sembahyang karena malas, berdosa besar. Apabila dia tidak sembahyang karena dianggap sembahyang tidak wajib lagi, kafir. Nah itu kalau kita menuduh individu dengan orang yang bersangkutan ini dulu. Nah lalu ilmu fikih, walaupun di dalam hidupnya dia tidak sembahyang, kita tetap menyembahyangkan karena dia masih Islam. Tidak ada pernyataan dari dia waktu hidup dia keluar dari Islam. Ini ilmu fikih. Walaupun dia tidak sembahyang, tetap kita sembahyangkan. Karena kita tidak tahu keyakinannya, apakah dia itu tidak sembahyang karena sembahyang dianggap tidak wajib lagi, ataukah dia karena malas sembahyang. Hukum ilmu tersebut berbeda sangka. Urusan dia tidak sembahyang, urusan dia sama Allah. Urusan kita sebagai sesama orang Islam, kita sembahyangkan. Nah ini Bapak Ibu pentingnya, supaya kita berbaik sangka itu tetap diperkuat berbaik sangkanya, bukan yang diperkuat berburuk sangkanya. Ada tapi sembahyang boleh orangnya dulu, ada tapi sembahyang nggak sembahyang. Ada aja tuh sembahyang kan, ada kita sembahyang kan. Ribut dahulu daerah Muktabar ini, ribut daerah Muktabar, daerah daerah situ. Bayawan ribut, ini ada bulan satu itu Bayawan ini. Apa ributnya? Ulang diri. Anak ada disembahyangkan buahnya, sembahyangkan. Bunuh diri itu tidak keluar dari ajaran Islam, tapi dia berdosa karena tidak ridho dengan Allah.
Tidak ridho bukan berarti tidak percaya. Kalau tidak percaya, keluar dari ajaran Islam. Kalau dia tidak ridho, tidak sanggup menghadapi ketentuan Allah, lalu dia berbunuh diri, tetap disembahyangkan, dimandikan, di kain kafani, disembahyangkan, dikuburkan di pekuburan orang Islam. Itu Bapak Ibu hukum. Karena kalau dikuburkan ini hukum Allah. Dikuburkan di pekuburan orang Islam. Dalam kitab Tuhfatul Ragibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berarti pekuburan orang Islam itu kada boleh dicampur. Sedang ini orang kada tapi paham itu belum hampir dia orang. Kenapa ditantang bisa? Kalau dia menantang ulun terima. Tapi kalau dia menantang Allah, ulun tidak terima. Itu hukum. Bapak Ibu, makanya jangan campur-campur. Dikuburkan di kuburan orang Islam. Itu hukum, Bapak Ibu. Jangan ditantang. Nah, makanya jangan menantang dia. Dia menantang ulun terbapa. Tapi kalau menantang Allah, kalah kita. Udah. Nah, maka kasih itu tadi panggil perusahaan lagi. Lah, Bapak Ibu lah. Nah, kemudian lagi Pak Ibu, ilmu. Nah, Allah Maha Tahu dengan apa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah perbuat. Nah, nyaman kalau sudah tiga macam ini dipahami dahulu Bapak Ibu. Kalau kadang kita memahami, kita bingung karena mau mengamalkannya. Di Bekasi kan namanya tsunami. Nah, di utak kita kudratnya Allah nampakkan. Awal kan sudah baiknya untuk Pak hilang, nengok awal lagi air, ujar air, tempat kami keadaan lagi. Air itu kalau kan dilawat, air baik itu kawan. Sekarang rentan, Pak Ibu banjir ngeri juga. Belum beberapa kali terjebak banjir di jalan, muter Pak Ibu supaya kena. Sekalinya banjir pulang di daerah lembaga pintu air, muter soalnya jembatan situ, wah banjir. Sudah kita berusaha muter cari jalan. Nah, ya kita bukan penjaganya ada, bisa nggak Pak lewat? Bisa. Jagoannya begitu. Bagus dia pun juga. Ada apa lain? Nyaman nolongi apa? Ya Bapak. Ya Bapak Ibu. Kita ini hidup melihat kudratnya Allah. Kita ini hidup merasakan kehendak Allah. Itu Bapak Ibu penting dulu di hati, jangan tercampur perasaan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kudrat Allah nampak. Ilmu Allah Maha Tahu. Gara-gara ulah tangan manusia jadi nanti ini. Orang pasal itu filmat muat lima kasabat aidin nas. Bukan sudah ada seperti itu. Telah nampak kerusakan di permukaan bumi karena ulah tangan manusia. Aku dan Allah Ta'ala ada menzalimi hambaku. Kalian juga yang membuat masalah, lalu bermasalah. Itu tuh. Ujar dokter jangan banyak makan durian. Itu usaha terapian. Soalnya tetap makan durian, soalnya tak tahu seorang mana. Salah siapa? Nah itu contoh, kembali lagi Bapak Ibu.
Kembali. Nah, dari kudrat ini milik Allah, berarti kita ini dikuasai Allah. Iradat ini adalah sifat Allah, kehendak Allah, berarti kita ditentukan Allah. Ilmu Allah Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu, kadang mungkin Allah salah, apalagi berbuat salah, apalagi berbuat zalim. Ini penting. Allah Ta'ala ilmu Maha Tahu. Berarti Maha Tahunya Allah, Allah kehendaki kehendak Allah, Allah Maha Tahu dengan kehendak Allah. Allah Maha Tahu dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu Allah berbuat. Nah, ada kudrat, ada iradat, ada. Sudah paham yang semuanya? Berarti kudrat, iradat, ilmu adalah miliknya Allah, bukan miliknya kita. Nah, setelah kita paham kudrat, iradat, ilmu miliknya Allah, kita hubungkan kepada Allah dan qadar. Hubungkan milik Allah kan? Allah dan qadar. Apa arti Allah? Ketentuan Allah sebelum terjadi. Umur kita sekian, kita kena meninggal, itu sudah Allah. Yang nang muda-muda nang belum begini sudah Allah tentukan jodohmu kayak siapa. Biar berpacaran 2-3 tahun, udah sekali jodohnya. Ada yang sapina miring-miring kayak ini kepala. Dasar belum jodoh, lain jodohnya kayak apa? Biar lu berpacaran 2, 3, 4, 5 tahun, I love you, you love me. Sakal dikawinkan bakal lain dunia. Ada mau kan? Nah, jadi saya itu. Nah, umur sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan, mau sudah ditentukan, jeung Tuhan bahari kita ini menjalani. Nah, di dalam menjalani di situ ada namanya usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar tetap dilakukan, tapi jangan menuangkan usaha ikhtiar karena iradat Allah ada di situ. Nah, ini penting banget lah. Ini contoh aja sini dulu. Semangatnya luar biasa Pak Ibu, mencari siang dan malam. Ini contoh usaha ikhtiar, rezeki. Siang dan malam berusaha. Bagaimana supaya poin-poin duit masuk ke rekening kita terus? Berapa sudah banyak punya uang terkumpul di setiap rekening bank. Tapi jangan Allah Ta'ala ikam duit namanya Tuhan Bapak kita mau menikmati juga. Ikam memiliki aja. Anda di Allah maaf kencing manis. Anda kalau lagi makan kantang. Kalau sudah kayak itu ya Allah, duit yang ada tuh sadangnya sudah disadar-sadarkan. Ulun pernah Pak Ibu mulut ini tahu juga kalau kunci mulut ulun ini melihat kurang di pasar maka kurang itu duit kurangnya pula nangka ini nama hitungnya. Nah, masih jaka ini jadi kasir hampir lagi kayak itu sampai kayak itu ya. Minta maaf lah kayak mulut ya. Tangan tuh sudah nang begentar kata itu. Namun kalau lembarannya tuh berapa aja buat mulai kali kau. Nah kali kau kenapa tahu biasa mulai kali kau. Paling tahun paui kan. Sadangnya sudah tinggalkan lagi. Jangan lagi kayak Evan tuh cari nama lain ya kayak tukang asel tuh. Ini mengontrol aja lagi duduk lagi Evan. Mengenai pas Evan ngontrol. Tunggu biar nih kayak di sini aku udah percaya anak cucu aku dimulinya di sini barang banyak sih duitnya ada dana. Ini ya nih
maaf lah nang tertawa ini pengalamannya apa. Artinya mau urus dunia nih kayak sudah mulai, sudah dia urus akhirat nyata. Awasi aja lagi, anak boleh pengen ke rumah, bawa duitnya nanti kasih selesai. Ada usaha ini kalau usaha ya sadar sudah, apalagi nolnya kata kelihatan. Cocok, ini 10.000 atau 100.000 lah. Padahal 100.000, jauh cucunya 10.000 kayak ya. Dan belum pergi meninggal, bumurinya cocok sudah. Ngapain? Itu isyarat ujar Allah dalam hamba kuai sadar sudah. Nikmati lagi. Buli ke rumahnya bisa berbadan dalam anak tidak tahu lagi mau sokong. Jangan kayak itu. Kerusakan dia Pak Ibu, tapi ada dong perlu kita lepas dulu, ini kan sanggup lagi kita. Ayo Bapak Ibu, rezeki itu sudah ditentukan. Tapi berusaha berikhtiar tetap. Nah, jangan setelah mengaji ilmu mengkata ini, apalagi ilmu tasawuf, rezeki itu sudah ditentukan Allah. Berarti kada perlu lagi berhemat urus dunia. Salah orang ini. Ini orang ini tarawuk nih. Jangan melemahkan usaha ikhtiar, karena yang menyuruh berusaha ikhtiar Allah Ta'ala juga walaupun senasibatan min dunia ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jangan kau lupakan urusan duniamu karena kamu hidup di dunia. Bagus kan? Quran walaupun senasibatan min dunia. Jangan kamu lupakan urusan duniamu. Tapi sampai waktunya sembahyang, sampai waktunya istirahat, sampai waktunya berzakat. Nah, ini kurang seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini itu ketentuan Allah Bapak Ibu. Kawal sudah kita makan rezeki. Ada orang nih kawan punya kebun durian, sekalinya ada kau makan durian. Nah, gitu. Memiliki kebun durian tapi nggak bisa makan durian. Artinya kita memiliki bukan menikmati. Nah, kalau kita ingin menikmati gimana? Sedangkan kita belum memiliki, tapi kita menikmati. Jangan dijual kebun durian. Jadi ulun kayak apa ya ulun punya kebun durian di situ, tapi kadang orang lagi makan durian. Anak ulun jual durian kayaknya aja. Tapi saat dia miliki nikmatnya apa hasil berjual durian kita sisihkan untuk keluarga durian itu aja ulun. Untuk anak dia, walaupun dia kadang menikmati, tapi memiliki. Selama kebun durian itu di tangan dia, insya Allah bagus. Hasilnya taupin nikmati lewat dia membantu keluarga dia. Anak dijualnya jangan, karena banyak penghasilannya. Bagus Allah, menikmatinya di situ. Ada lagi orang hulu sungai, muntai. Ini memang orang muntai lah. Ini baik-baik ya semuanya lah. Betul si Dini itu pakai gue berjual gula, bakarong, ada berkilo, bakarong, gula putih itu, gula apa tuh? Gula pasir. Si Dini pada kalau lagi minum juga gula. Nang kada tapi berduit, kada mayu gulanya. Nikmati usaha dia itu, walaupun dia nggak bisa lagi minum pakai gula, nggak bisa lagi, harus pakai gula yang jagung turun di gula. Nikmati, walaupun dia kada menikmati apa yang dia jual, tapi hasilnya dia nikmati untuk anak dia, untuk istri dia, untuk keluarga dia, untuk tetangga dia, untuk orang miskin. Mungkin Allah memberikan rezeki luar biasa, tapi dinikmati orang yang selain dia.
Bisa nggak Bapak Ibu itu? Nah, nikmatnya di situ Bapak Ibu. Jangan harap dijual-jual. Masih bisa rezeki. Bapak Ibu, kalimat ini penting. Perlombaan yang paling melelahkan adalah semata-mata mengejar dunia. Finishnya, finalnya mati. Itu sudah ujungnya itu. Perlombaan yang melelahkan, perlombaan mengejar dunia semata-mata. Finishnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi selesai. Tapi kalau dia mengejar dunia, jangan dia berusaha untuk mengurus dunia. Karena kita hidup di dunia, urus dunia. Jangan kita mengurus dunia. Allah menyuruh, tapi yang hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu Quran dipelajari doa sudah. Doa satu jaga dengarnya. Nah ini contoh dulu, baru Pak Ibu kita kesimpulannya kayaknya. Terus itu dari apa? Rezeki. Kemudian kita teruskan. Qadha, ketentuan Allah. Sekian sudah rezeki orang. Qadar namanya, takdir namanya, takdir itu ketentuan. Qadha, ketentuan sebelum terjadi. Qadar atau takdir, kejadian yang sesuai dengan Allah, ketentuan Allah. Memang itu sudah rezekinya, apalagi kemudian jodoh rezeki tadi sudah jodoh pulang jodoh kita yang hadir Bapak Ibu, inilah sudah jodoh kita rindu. Nah, takkan maaf ibu-ibu lah mulut bibinian nih ngalipang dilewati nyata sudah berpanggil itu anu perasaannya itu Pak Aina muncul, otaknya tuh kada tapi pikirannya kali lagi. Pian dua kalau ditelepon ke aktif ya apa juga pada kayak gitu. Jadi yang ngapain dia kalau makan sate jam dia. Diam. Yang dilewati maunya sudah kayak lalatopan itu. Tangannya yang lagi marcong dia juga cocok. Ada yang mau lewat. Nah, jodoh kita ini sudah. Pandang kelebihannya, jangan mencari kekurangannya. Ulun disuruh kadang-kadang ceramah Pak Ibu di pernikahan tuh bisa sampaikan itu. Ini adalah jodohmu, ini adalah istrimu, ini adalah suamimu. Kau pandang kelebihannya, tutupi kekurangannya. Kau pandang kelebihannya, jangan memandang kekurangannya. Kalau kita memandang kekurangannya nggak selesai selamanya. Pandang kelebihannya. Ini istri kita, pandang kelebihannya. Ini suami kita ibu-ibu, pandang kelebihannya. Jangan memandang kekurangannya. Hancur rumah tangga itu. Nah itu tuh. Setelah memandang kelebihannya, muncul nampak kekurangannya, banyak lebihnya daripada kurangnya. Nah, nyaman tidak? Biar mandai saking buat paru cocok jadi diam makan mau ada cocok kayak guru ini malas guru masak kan dia bisa guru cek aja guru pesan guru hargainya bermasak. Kalau pengen cocok makan keluar, jangan berbeda. Daripada berbuat, kayak itu aja sudah. Bisa kelakuan guru ini, nah kayak itu. Lalu baik kalau rumah tangga itu baik aja rumah tangga itu baik. Hargainya. Apalagi bapak-bapak yang sama kawanan kata tamu di luar, kita kisah jodoh memang ini sudah karena Allah takdirkan jodoh kita apa lagi. Kadang-kadang kawan membawa makan keluar, bulik ke rumah misalnya bikin masak, harga. Yang ada mati karena nyaman juga. Nah, rumah
adanya sedikit ya jangan makan ini asal apa kan jangan benar tahu sudah makan di luar. Nah maaf, perempuan tuh kalau dihargai yang luar biasa. Coba yang menyiapkan makanan yang berbeda kenyang, kesalnya kasihan bujur loh. Menjaga supaya rumah baik-baik, berusaha lalu pakai duit sampai ke Tuhan romantis, harmonis. Nah itu ada haur menangis. Biar kayak apa? Puasa, pakai duit kadang-kadang puasa 6. Puasa 6. Puasa perempuan tuh hanya kalau haid ada haluan tuh. Awaninya puasa. Bersahur dikawani, berbuka dikawani, niat kabuan berhari. Walaupun bapak-bapak ini kadang-kadang kabuan karena ada haid. Hargai, sakanya saruan keluar, bukan saruan disuruh ceramah halal bihalal jam 9 ke tengah 10 pagi hati ini hendak kulit kayak orang bermakanan seorang kulit jam 10 jam 11 lah ceramah asik-asiknya ceramah datang tahu bagaimana datang cubit acan isinya ini baik makan jadi ini lapar jam 11 itu baru lain sudah selesai Pak Ibu acara puasa sunat Abdul makan kan Abdul berpuasa itu bukan sesuai loh selera hukum seperti itu. Jangannya ceramahnya Mbak Asar tahu nggak tahu jangan makan tanggung sudah berpuasa. Ini contoh Pak Ibu makanan nanti nanggung alhamdulillah ada beri kayak rumah memasak makanan buka puasa bersama berdua namanya puasanya ini penting aman dan main berdusta berdusta itu nah pentingnya kepada anu itu lawan Allah ada bermasalah lawan istri ada bermasalah. Nah guru ini malah jadi laki ulun laki ini memang cari yang sedia sekata, cari yang seperasaan, cari yang sama-sama mengerti yang lain. Nah itu Pak Ibu caranya. Kalau kita misalnya kurang puasa 6 kayak nanti apa guru? Padahal dari kalau punya puasa mau puasa dulu dalam hati semalam berbuka. Nah, kan puasa 6 itu kan mendapatkan setahun puasa. Nah itu Bapak Ibu, cari jalan, pandang kelebihannya, jangan memandang kekurangannya. Biar ini Pak Ibu masak intel bededer kali ingat lagi uyahnya lah kebanyakan sambil nyalain TikTok misalnya lah 2 siduk uyahnya dia makan aku bulan mungkin langsung aku berangkatlah menyalah hati-hati di jalan berangkat lalu ini makan takut ini makan bokong mana repot ini urut tahu benar tadi ingat urut kalian tahu pada itu garam misalnya banyak benar 2 sendok apa jawaban karena aku sudah sayang cinta kepadamu walaupun garam terasa gula sayang padahal beda tinggi itu bapak dicari indah-indahnya itu nyaman gak ada Bapak Ibu langkah itu. Nah ya Allah tapi mau bilang darah 200/100 mau 180 apa 120/80 180 ya benar. Nah itu namanya jodoh baik berpanggil lawan bini baik berpanggil lawan laki. Nah ini pengaruh
Allah sudah menentukan dibahagiakannya, disayanginya. Ridho kita lawan istri kita supaya ia menjadi penghuni surga. Aku omanya tadi ridho, aku ridho kita masuk neraka. Aku hampir kau bujur ini. Panggil yang baik. Rasulullah aja mau manggil, ya Kubro, ya Umairah, ya Zahro. Panggilan yang baik dalam ini. Rasulullah jadi panggil istrinya, ya Rasulullah. Kadang pernah juga istrinya mau manggil nama apa aja. Ini nama bini Marwah, nama istrinya Mahmud Parman, apa Mahmud? Ada yang tahu. Dan teh dulu nama itu, jodoh. Pengaruh dari kudrat irada ilmu lagi. Kita terusakan yang ketiga, yaitu umur. Nah, Bapak Ibu, umur. Pian umur sekarang berapa? Maaf Bapak Ibu, umur pian sekarang berapa? Kira-kira panjang yang sudah dilewati kan? Atau panjang yang akan dilewati kan? Nah, dia mana? Panjang yang telah dilewati kan? Atau panjang yang akan dilewati kan? Panjang yang telah dilewati, berperhitungan keluarga hidup. Nang cagar ibadat rajin nih, yang kada benar ibadat tidak usah dilakukan. Sadar ya. Itu pengaruh ini, mempengaruhi hidup kita, waktu kita, cara kita hidup. Selama ini kebaikan, ini sisa umur gak bisa main-main Bapak Ibu. Umur kita makin hari makin pendek, enggak ada umur hari kita makin panjang, enggak. Kalimat panjang umurnya itu doa aja itu. Kalau kita secara hakikat sebenarnya nyanyiakan yang pendek umurnya, siap ditampaknya. Itu hanya mensyukuri doa aja itu. Secara hitungan Pak Ibu. Sebenarnya kita ini makin hari makin pendek, berpendek. Tiap hari kita berpendek. Finishnya di mana ada tahu? Itu urusan Allah. Bapak Ibu, itu umur. Allah sudah menentukan umur kita berapa lama, itu urusan Allah. Tapi guru kalau silaturahim kan banyak umur dulu. Itu sebab umur bisa dipanjangkan Allah. Tapi hak memanjangkan atau tidak memanjangkan umur kita tetap Allah. Karena yang kudrat Allah, yang iradat Allah, yang ilmu adalah Allah. Kita hanya berusaha gimana supaya umur kita panjang lewat silaturahim. Bujur, nang umur mungkin ditentukan Allah 60 meninggal dunia, timbul lebih pada 60. Keberkahan kurang di silaturahim. Berarti silaturahim tidak bisa memaksa Allah, tapi bisa Allah mengajarkan Allah sebab silaturahim tetap kudrat dan iradat ilmu Allah di situ yang berfungsi. Bukan silaturahim memaksa Allah supaya umur panjang. Ya. Nah, jelaskan. Ini penting Pak Ibu. Belum ceritakan. Nah, orang tua Pak Ibu diponis dokter Singapura. Sudah pernah di sini. Ini ceritanya penting. Sesuai lawan kajian kita. Orang gak mau cerita kalau sesuai. Diponis dokter Singapura 15 hari Bapak masih bisa bertahan dari detakan jantung, payudara, pembuluh darah dan seluruhnya di scan di Singapura. Orang berusaha aja. Penyakitnya kok bukan komplikasi lagi, negaraisasi. Sedang livernya ada, ginjalnya ada, batu-batunya ada, benjolannya ada. Enak banget. Kebetulan orang pas ada di Hulu Sungai, diminta ceramah silaturahim di Hulu Sungai itu Pak Ibu. Kuliah subuh ada, kuliah jam 7 jam 8 ada di Ma'arif ada, kuliah sore ada.
Imbang semua kami ada juga. Kita orang lagi di Banjarbaru juga. Memang seperti itu Pak Eko. Nah lalu Pak Eko, man arada aywa syaris kawai tawila orang pada silaturahim. Siapa yang ingin ada umurnya kurang rezekinya adakan silaturahim. Silaturahim memanjangkan umur. Lebih biasanya nampil mengadakan perbuatan. Iya tuh masuk. Yang ketujuh untuk ilmu silaturahim semuanya. Akhirnya Pak Eko, beliau duduk di kursi roda, batuk-batuk, mengeluarkan darah. Beliau seluruh keluarga yang hadir, yang ada di Kalteng kabar kantornya Kalimantan, sebulan sekali berkumpulan di rumah ini untuk biaya transportasinya ganti untung, ada ganti rugi. Urung baru mendapat ganti untung, nah banyak ganti rugi. Kan kalau diganti tetap rugi. Namanya jadi ganti rugi. Aku belum berani hanya duit di orang-orang kira-kira. Semuanya membawa anak, terserah cucu, terserah istri, bawa semua. Nah semuanya silakan bawa istrinya masing-masing, bawa anak cucu. Kita kumpul makan-makanan ini diisia-sia. Selama aku hidup, soal kemilah aja. Selama aku meninggal tahlilan, ngomong istriku keluar ini perkumpulan, anak-anakku dua anaknya laki-laki, dua anaknya perempuan. Usaha Bapak di Jakarta di mana-mana tuh teruskan. Lalu beliau pamit masuk kamar 15 hari dulu baik di dokter Singapura meninggal dunia. Mana ke kamar? Silakan. Ceramah pulang. Selesai ceramah pulang lagi. Ada yang pulang umrah sebulan 15 hari di Mekah, 15 hari di Madinah. Ketemu di Mekah. 4 tahun yang lewat ini jawaban nih. Berpelukan, Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Bu. Masya Allah. Gimana Pak? Ceritanya kan Bapak cerita 15 hari meninggal dunia. Kata dokter Singapura. Iya Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Bapak sehat? Sehat. Apalagi Pak penyakit yang Bapak cerita? Jantung Bu. Saya harus makan obat. Karena kata dokter makan obat selamanya. Jantung kita itu belum ada punah. Makan obat semua hidup. Alhamdulillah. Sama siapa Pak? Sama keluarga Bu. Gimana ceritanya Pak? Dalam hati tadi Pak belum ngomong, kan di Mekah nih ngalih. Kenapa Pak? Jadi biar jika meninggal. Beritikah jual panggil di Pak Ibu. Kan baru dulu cerita 15 hari kata dokter Singapura. Tinggi guru, gini dulu ceritanya guru. Dan setelah saya silaturahim guru dengan keluarga, lalu berbincang-bincang, guru agak semangat, guru ketemu keluarga, guru suaranya seperti guru. Alhamdulillah guru, pas gue yang dokter tuh mengatakan 15 hari lagi meninggal dunia, guru waktu itu hari keempat guru mengadakan acara itu guru. Guru di kamar aja lagi guru, karena guru memang rasa yakin dan dokter ini memang seperti itu jangan hari guru. Jantung saya guru dipotong semua guru menunggu mereka ajar aja lagi guru. Sampai hari 15 guru belum meninggal. Padahal baru pertama kali itu mengadakan pertemuan keluarga. Kemudian hari ke-16 belum meninggal, ke-7 sampai 20 belum meninggal. Berangkat ulun ke Singapura, sampai di sana ulun cari dokternya. Ternyata kata teman dokter Singapura, dokter yang mengatakan 15 hari meninggal itu pas hari ke-15 itu dia meninggal. Anjir itu berputar. Itu kehebatan kedahsyatan silaturahim, bahwa umur itu urusan Allah. Kemudian mau minggu kainah lagi mau mati kayak apa minggu kainah hubungannya kayak apa supaya ridho dengan apa yang perlu ceritakan tadi. Itu pasti terjadi. Rezeki, jodoh, umur itu pasti terjadi dalam kehidupan. Gimana supaya kita lapang dan enak menerimanya? Belum dibahas, masih tentang
qada dan qadar seputar jodoh rezeki umur minggu taina mati. Engka itu guru caranya urung kada mau hadir kau mati tetap mati hadis. Namun yang panjang umur sehat kau aja semua. Al-Fatihah. Iya kan dia start. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.